Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Ya, salam kebenaran teman-teman. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dalam channel Uti Watimena di tempat ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu ya, hari yang sangat-sangat diberkati, hari yang sangat agung ya, di mana semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia, kita semua datang berbakti, berkumpul dan beribadah. Teman-teman, pada sore hari ini saya ingin memperdengarkan ya, nggak lama ya, memperdengarkan satu kesaksian dari seorang artis yang sangat lawas ya. Waktu saya masih muda, saya sudah kenal dia, sampai sekarang saya juga masih kenal dia. Jadi istilahnya dia adalah artis yang tetap eksis dari dulu sampai sekarang ya. Artis yang diperhitungkan dan artis yang tidak tergoncang, yang tidak mengalami penurunan degradasi keartisan, artinya dia tetap bertahan, dia tetap eksis dan dia tetap tangguh gitu ya. Ya, yaitu namanya Ibu Ana Tairas gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu dulu dia beragama Muslim ya, teman-teman. Tetapi melalui kesaksian kali ini, mari kita dengarkan kesaksiannya yang pendek, lalu nanti kita bahas sedikit ya. Setelah itu kita bahas sedikit ayat-ayatnya yang dia pakai gitu ya, yang menyebabkan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya gitu, teman-teman ya. Ya, saya akan putarkan ya. Ini saya ambil dari YouTube-nya Bapak Gereja YouTube ya, teman-teman. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang di dalam ruangan ini yang pernah mendengar ya, pernah melihat video itu. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena video itu nggak bisa diambil 100% sama ya, nggak boleh takut kena apa gitu ya dari YouTube ya. Maka saya ambil sepotong saja. Lalu yang video dia memutarkan yang orang asing itu saya nggak bisa ambil teman-teman ya, itu beresiko sekali. Ya, tetapi saya bolehlah ya sebagai seorang apologet saya akan terangkan ya bagaimana Yesus itu adalah Tuhan ya teman-teman ya. Sebentar saya putarkan. Mana dia tadi ya? Ini tadi saya sudah di sini ya, sabar teman. Nah ini dia. Nah ini dia, kita putar ya teman-teman, sabar ya. Nah. Dulunya, tadinya saya Muslim, ya ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Gereja YouTube. Sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Gereja YouTube. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook, biar banyak jiwa lagi dimenangkan dan diberkati. Yuk kita sama-sama menjadi berkat dan berdampak dengan membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mungkin ingin menyaksikan sedikit bagaimana Tuhan menjamah saya. Saya dulunya, tadinya saya Muslim. Ya, ayah saya berasal dari Manado, tapi begitu menikah sama ibu saya pindah, sehingga kita 6 orang kakak beradik semua dilahirkan Muslim. Dan kehidupan bergulir seperti biasa, dan saya juga sampai satu saat saya terjun ke dunia entertain sebagai model tadinya, dan juga kemudian pemain film layar lebar, dan kemudian sinetron sampai saat ini. Tapi saudara, saya mau menyaksikan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan menjamah saya di saat saya sedang dalam kebimbangan,
mencari kebenaran itu di mana. Saya selalu berdoa, dulu saya sholat 5 waktu, saya selalu berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan kebenaran itu. Selalu saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pada waktu itu ikut KKR, tahun 89, saya mengikuti KKR di Istora. Di situ dikatakan bahwa ada kesembuhan ilahi, dan saya membawa papa saya yang sedang sakit keras, sakit kanker stadium 4. Saya bawa ke KKR itu padahal saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan hari pertama saya tidak mendapatkan apa-apa dan ayah saya ditumpang tangan juga belum disembuhkan Tuhan. Hari kedua saya datang lagi, nah di situ saya dijamah Tuhan. Begitu saya menaikkan satu pujian, saya diurapi oleh Roh Kudus dan saya nangis terus sepanjang kebaktian itu. Dan ayah saya didoakan lagi juga tidak terjadi sesuatu apapun dan tidak sembuh, belum sembuh. Hari yang ketiga saya datang lagi, di situ saya baru mendengarkan firman Tuhan. Betul-betul saya fokus mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu bekerja dalam kehidupan saya dan sampai saat ini. Memang ayah saya tidak sembuh secara jasmani, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi papa saya. Papa saya meninggal dipanggil Tuhan, tetapi sebelum meninggal Tuhan sudah jamah hatinya sehingga papa berbalik lagi menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, seperti anak yang hilang akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggal dalam Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja karya Tuhan dalam hidup saya terus bergumul, saya baca Alkitab, saya nggak tahu, saya nggak ada yang nginjilin, ya, saya bertobat lewat pujian. Dan saya kebetulan seminggu kemudian ada seminar mengenai Al-Quran dan Alkitab. Saya ikut lagi di situ. Saya membawa 2 kitab suci dan di situ saya menemukan ayat yang betul-betul membuat saya bertobat, dan ayat ini adalah ayat yang membuat saya tidak ada alasan lain untuk tidak menerima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama Abraham, Adam, siapapun, Muhammad, tidak ada. Jadi nama Tuhan Yesus, dialah jalan itu, jalan menuju surga. Kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, amin. Dan juga hidup. Kita memiliki hidup kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Di situ saya, Tuhan, selama ini memang saya tidak tahu. Memang kadang-kadang kita binasa karena tidak tahu. Jadi ada satu ayat lagi yang menambah kuatnya saya lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Oh, haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Luar biasa. Ya, akhirnya saya rindu, saya dibaptis dan saya memanggil hamba Tuhan untuk saya mempelajari. Saya belum tahu itu membaca Alkitab dari mana. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari mana dulu, akhirnya saya baca dari awal sampai Wahyu. 3 kali saya baca. Saya panggil hamba Tuhan untuk privat, untuk pendalaman Alkitab. Dan sampai saat itu saja saudara, semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin banyak proses-proses yang harus saya jalanin. Proses yang memang tidak enak dan sulit pada waktu itu dirasakan. Ya, saya dulu sebelum saya bertobat, saya masih hidup dalam dosa. Kayaknya hidup saya oke-oke aja gitu, lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Jalan aja bergulir gitu.
Tapi setelah saya mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya diproses masuk dapur ujian. Dalam proses-proses yang betul-betul saya belum pernah mengalami sebelumnya. Saya diproses sampai saya habis dicuci oleh Tuhan. Bersih, maksudnya apa? Saya dibikin nol. Nol itu maksudnya apa? Tidak punya apa-apa, saudara. Yang dulu saya dapatkan pada waktu saya belum bertobat, Tuhan kikis habis. Saya nol bahkan minus, sampai saya menjual-jual barang untuk makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan kembalikan, enggak begitu lama Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Oh, luar biasa, thanks God. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan mau setiap kita tidak beroleh kebinasaan, tetapi beroleh keselamatan. Dan Dia tidak mau melihat kita binasa. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita anak-anaknya diberikan keselamatan itu. Dia mati, menderita, bahkan mati di kayu salib. Hanya untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Amin. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Dan begitu saya terima Tuhan Yesus, hidup saya berubah. Pola pikir saya berubah. Amin. Hati saya berubah. Dulu kalau saya ada orang memfitnah saya sedikit, langsung saya bereaksi. Meresponi bahwa apa? Kayaknya mau ajak berantem. Tapi sekarang Tuhan ubahkan sehingga saya memiliki hati seorang hamba yang tulus melayani Tuhan. Dan saya menanggalkan semua yang ada dulu, kesombongan, iri hati, dengki, dan semua saya tanggalkan dalam nama Yesus. Dan saya sekarang mempunyai hati yang baru, hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Luar biasa kasih Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus bukan karena kita hebat. Tetapi Tuhan pilih kita untuk satu tugas yang mulia, untuk melayani Dia. Amin. Jadi saya tidak mampu. Saya paling nggak suka orang bilang sekarang, wah artis bertobat karena udah nggak laku nggak laku dipakai sinetron, udah nggak laku dipakai nyanyi. Jadi dia pelayanan sekarang. Aduh Tuhan, sangat berdosa sekali menghakimi sesama. Padahal kita ini bukan kemauan kita, tetapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memilih kita untuk kita menerima keselamatan itu adalah anugerah yang begitu besar. Amin. Jadi kalau saya dibilang saya bertobat karena tidak laku lagi, aduh, mungkin di sini juga ada Bapak Pendeta Ade Manuhutu, ya Pak Ade ya, beliau juga bertobat bukan karena tidak laku lagi nyanyi. Amin. Karena memang panggilan Tuhan. Tuhan sudah menempatkan setiap kita di mana mau ditaruh. Dan puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan juga tempatkan saya pada komunitas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mendukung saya. Di saat saya mau jatuh lagi, saya lemah, ada yang menguatkan. Tangan Tuhan yang menuntun saya dan memakai orang-orang yang komunitas di sekeliling kita. Amin. Saya juga sekarang ini terlibat dan tergabung dalam panitia Paskah. Saya dipercayakan juga saya pengurus Hagai Himpunan Gereja Indonesia. Saya juga pengurus juga di Yayasan Makin Mata Air Kasih Indonesia, dan saya juga tergabung juga dalam satu ministry 247 Global Ministry. Amin. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya mau mempromosikan diri saya, enggak. Siapa yang mempromosikan diri kita? Tuhan. Tuhan Yesus yang mempromosikan diri kita, bukan kita sendiri. Kita manusia, kita hanya mengikut apa kehendak Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, yayasan kita ini bergerak sampai ke pelosok-pelosok desa. Memang kita baru start, baru mulai, tapi Tuhan sudah buka jalan. Ini loh tugas kamu, ini loh yang akan kamu kerjakan. Kita hanya ikut apa Tuhan mau. Amin. Oke, mungkin sampai di situ ya Tuhan akhirnya merubah saya 180 derajat. Dan seperti yang saudara lihat, mungkin kalau saya beberapa tahun yang lalu
kita tidak akan bertemu di sini karena saya masih asik juga dengan keduniawian. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan, segala perkara akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan bagi kita yang percaya kepada Dia, mari kita semua berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Persoalan selalu ada dalam kehidupan. Selagi kita masih ada di dunia ini, persoalan tetap. Mari kita melihat cuplikan video ini. Maaf, saya nggak bisa ambil ya, teman-teman. Nah, sampai di sini ya. Kita lewat ya. Ya, luar biasa banget ya teman-teman ya, kesaksiannya tadi yang seperti yang sudah kita dengar tadi ya, sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat memberikan pengetahuan kepada kita bahwa memang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Memang Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup itu ya. Karena apa? Karena dia mengatakan dia jalan itu bukan petunjuk jalan ya teman-teman. Banyak orang mengatakan bahwa iya itu kan dia cuma petunjuk jalan. Orang Kristen ini bagaimana sih? Petunjuk jalan itu sama kayak Nabi Muhammad katanya gitu kan. Tapi Muhammad sendiri nggak pernah bilang kalau ini ya. Muhammad sendiri mengatakan berdoa terus-terus tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu kan. Muhammad sendiri masih meminta-minta jalan, tetapi Yesus jelas dia adalah bukan petunjuk jalan. Yesus itu adalah jalan sendiri. Semua nabi, semua rasul, mereka adalah petunjuk jalan yang memberikan pengarahan, memberi pengetahuan kepada orang bahwa itu Tuhan. Nah, Tuhan di sana, Tuhan di sini, Tuhan di situ. Ikutilah itu, ikutilah ini, ikutilah dia, ikutilah ke sana. Mari kita percaya yang itu, kita percaya yang ini, kita percaya yang sono gitu ya. Semua nabi dan rasul bicara seperti itu tuh teman-teman. Tetapi di tempat kita Tuhan Yesus sendirilah yang mengatakan akulah jalannya. Jadi dia bukan petunjuk jalan, dia bukan pengarah jalan, dia bukan pemberi jalan, dia bukan pembuka jalan, tetapi dialah sendiri jalan itu. Kenapa Yesus mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku? Karena apa teman-teman? Ayatnya yang ketujuh dari Yohanes 14 ayat 6 itu, ayat ketujuh mengatakan kamu telah melihat dia dan dia yang berkata-kata dengan kamu, dialah itu, ya kan? Dia siapa? Dia Bapa yang sedang berkata-kata dengan murid-muridnya itu, di depan mata murid-muridnya itu adalah Bapa. Yesus mengaku Bapa juga di situ kan. Lalu di dalam setelah itu ayat yang ke-8 Filipus mengatakan Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami bingung, tunjukkanlah Tuhan, katanya di mana dia Bapa itu gitu kan. Karena Yesus mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Lalu Filipus mengatakan Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus mengatakan sudah demikian jauh, sudah sedemikian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku, yaitu kan. Barang siapa mengenal aku, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya kan, barang siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Bagaimana engkau mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, gitu kan? Ya, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri ya. Apa yang kukatakan kepadamu itu, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, itu dia teman-teman ya. Kenapa tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Dengan jelas Yesus mengatakan bahwa Bapa itu ada di dalam diri Yesus sendiri. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, itu dia. Aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Jelas Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa ya, itu dia teman-teman ya. Itu dia. Akulah jalan lalu akulah kebenarannya, satu-satunya ya rasul nabi. Satu-satunya rasul, satu-satunya nabi. Satu-satunya rasul ya. Yang bukan rasul ya, satu-satunya orang ya yang mengatakan memberitakan firman Tuhan itu, yang mengatakan akulah kebenaran, itu hanyalah Yesus ya. Tidak ada satupun yang mengatakan akulah kebenaran. Oh, enggak ada. Tapi Yesus mengatakan akulah jalan
dan kebenaran ya, karena Yesus itulah kebenaran itu ya, benar-benar dialah adalah kebenaran ya, karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar ya kan. Elohim adalah Allah yang benar, Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk penyelamatan dosa-dosa kita. Lalu Yesus mengatakan bahwa Bapa itu diam di dalam dirinya dan dia adalah utusannya ya, keluar dari Bapa ya, karena kehendak Bapa adalah menyelamatkan seluruh isi dunia, lalu dia mengirimkan firman-Nya ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya teman-teman. Jadi memang Yesus adalah utusan, tetapi utusan apa? Utusan dari sorga. Memang Yesus adalah utusan, tetapi utusan apa? Utusan yang satu dengan Bapanya, dengan Tuhannya ya kan. Memang Yesus adalah utusan. Utusan siapa? Utusan yang memiliki kerajaan sorga gitu kan. Memang Yesus adalah utusan. Utusan yang mana? Utusan yang empunya malaikat-malaikat. Utusan yang berkuasa atas dosa manusia, utusan yang menebus dosa manusia, utusan yang akan datang di awan-awan gitu kan. Bahkan dikatakan bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya, dia akan bertahta memerintah dalam kemuliaan kejayaan sebagai dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Karena apa? Karena Yesus datang dan keluar dari Bapa. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan ya sebagai anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa ya kan, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah luar biasa ya teman-teman. Jadi kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki Tuhan yang nyata, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menebus kita, bahkan Tuhan yang akan mengangkat kita kembali ke sorga. Wah luar biasa, nggak ada lain ya. Sang Satria ya, ngapain kamu ya? Nih sang Satria ya, ngapain kamu ngikutin yang gak pasti, yang gak nyata, gak ada bahkan ya teman-teman ya. Justru tidak ada ya gitu ya, luar biasa teman-teman ya. Nah itu saja ya teman-teman. Kalau ada yang mau masuk, boleh-boleh saya tunggu ya. Saya buka linknya. Kita mau bicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Kalau ada yang mau masuk sebentar. Tapi kalau enggak ya kita selesai ya. Saya mau live lagi, saya mau bicara tentang, saya mau nunjukkan Ibu Deborah sama Pak Dhani kemarin berantem dalam bahasa Arab loh teman-teman, keren. Ya saya mau putarkan ya. Terlihat sekali Pak Dhani cuma bahasa Arabnya menghafal, nggak tahu dia artinya, cuma menghafal. Wah luar biasa ya. Hah? Kesaksiannya belum mulai? Udah tadi. Kata siapa kesaksiannya belum mulai? Sudah tadi kan, kesaksian pendek dari Ana Tairas. Betul nggak teman-teman? Udahlah, masa belum mulai? Apakah betul kesaksiannya belum? Udah tadi teman-teman. Udah ya. Udah. Ya, baru 1 ekor umat bertelur gentayangan. Ya, Bu Uti, ada satu pertanyaan, kenapa baru 1 abad kekristenan baru banyak perpecahan, terbukti banyaknya versi Injil. Versi Injil nih, gitu kan. Versi kamu tuh yang banyak tuh, gitu kan. Kamu kan sekarang versi HAF. Lahir tahun berapa tuh versi HAF, gitu kan. 1924 ya kalau nggak salah teman-teman ya. Kanonik yang baru ya, ketika ada perkumpulan gitu ya. Orang-orang membawa Al-Quran masing-masing lah, pas ditemuin beda-beda. Akhirnya dibuat lagi satu yang baru ya. Dan sekarang pun sudah banyak sekali versi ya. Ya teman-teman, salam dan selamat minggu Bu Uti, selamat minggu Ibnu Katem. Ya kalau ada yang mau masuk, love you Lolita. Ya luar biasa teman-teman ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Karena apa? Karena kita punya buktinya. Dia datang dan sekarang dia sudah naik ke sorga. Ya, sepertinya nggak ada yang naik ya, kita yang pendek ya. Ini saya mau mulai lagi. Maaf Bu, telat online mengikuti. Ya, Hadrianus ya silakan ya. Ya teman-teman ya, saya pamit ya sebentar aja nih live singkat tetapi padat. Lalu saya mau masuk lagi teman-teman ya. Sebentar saya mau masuk lagi, saya mau menyiarkan Ibu Deborah dengan Pak Dhani yang berantem dalam bahasa Arab. Mari kita tonton bersama ya teman-teman ya. Nah, di sini bye-bye. Bye-bye sebentar.